nih sahabat Daya. Mungkin yang udah pernah datang ke sini udah pernah ketemu dengan beliau. Pak Guru, apa kabar? Sehat Pak? Baik Mas Arif, sehat. Gitu. Seberapa penting sih Pak servis berkala itu sebenarnya? Servis berkala itu sangat penting Mas Arif. Yang pertama itu untuk menjaga dari kualitas kendaraan kita atau kondisi kendaraan kita supaya performanya tuh tetap seperti kendaraan baru. Yang kedua, servis berkala itu adalah syarat untuk mendapatkan garansi dari manufaktur. Oh, jadi syaratnya itu salah satunya harus melakukan servis berkala itu. Betul, gitu. Okay. Supaya kita tahu kondisi kendaraannya dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, seperti itu Mas Arif. Servis berkala itu dilakukan tuh kapan sih Pak? Servis berkala itu dilakukan? Servis berkala itu dilakukan dari si pelanggan terima dari showroom mobil baru okay, ya, mobil baru. Itu selama kurang lebih satu bulan itu atau 1000 km dia harus melakukan servis pertama atau servis 1000 km. 1000 atau 1 bulan. Betul. Atau istilah di kita tuh SBI namanya, servis berkala internal. Oh, servis berkala internal. Betul. Yang kedua itu setelah 6 bulan itu dilakukan servis yang kedua atau 10.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu. Betul. Nah, oli itu biasanya kita harus gantinya itu berapa kilometer sih atau berapa lama sebenarnya? Oli yang dimaksud oli mesin ya Mas Arif? Betul, oli mesin. Oli mesin itu di kendaraan itu dilakukan penggantian 10.000 kilo atau 6 bulan Mas Arif. Mana yang tercapai lebih dulu? Atau 6 bulan. Betul. Kalau nggak salah ada filter ya Pak, filter oli ya? Betul. Nah, kalau filter oli itu gimana Pak? Biasanya kalau kita penggantian oli mesin sudah berikut filter olinya Mas Arif, sekalian diganti karena kan kondisinya olinya sudah kotor nih, otomatis filternya juga akan kotor. Ngomongin filter, filter kan ada filter oli, ada filter bensin dong. Ya, ada filter bensin. Nah, kalau filter bensin itu dilakukan penggantian itu per 80.000 kilo Mas Arif. 80.000 kilo. Kalau mobil saya diesel, kalau filter solar. Nah, filter solar sendiri kalau dari range-nya itu bisa berdasarkan 30.000 km atau ini ada dua indikator. Jadi pertama dari kilometer, yang kedua dari IMID yang ada di meter kombinasi Mas Arif. Meter kombinasi. Betul. Nah, itu biasanya nanti menginformasikan ada kalau yang kendaraan sebelumnya itu ada lampu solar menyala. Nah, kalau yang sekarang yang sudah canggih, dia ada tulisan fuel filter replace. Oh, gitu. Diingetin ya? Diingetin. Keren. Itu di mobil apa sekarang tuh Pak? Innova udah ada. Innova udah ada. Innova, Fortuner udah ada. Fortuner udah ada. Innova sama Fortuner ternyata semakin keren ya. Udah diingetin loh, filter solar aja diingetin loh. Kita udah ngomongin oli, filter, tapi oli kayaknya banyak ya. Setahu saya ada oli transmisi. Ada oli transmisi. Nah, transmisi. Untuk oli matic, kalau untuk kendaraannya Avanza, Ras, Agya, itu dilakukan penggantian 80.000 km. 80.000 kilo. Untuk Fortuner, Innova, dan yang lain-lain. Nah, kalau itu range-nya agak panjang Mas Arif, di 100.000 kilo. 100.000 kilo ya? Iya. Oke, sekarang yang manual. Ya, untuk manual, baik itu Avanza, baik itu Innova. Nah, cuma kan ada satu lagi nih Mas Arif, apa tuh? Namanya Oli Garden. Oli Garden. Nah, biasanya itu berbarengan. Kalau memang transmisinya manual, terus otomatis misalkan dia penggerak roda belakang, itu akan diganti. Jadi bareng oli transmisi dan oli gardan itu per 40.000 km. Per 40.000 kilo. Betul. Oli gardan ya. Yang sering di rumah nih, kalau radiator, ada yang bilang air radiator, ada yang bilang air coolant. Coolant itu pengecekannya ya kalau misalkan Mas Arif mau ada perjalanan jauh, alangkah baiknya dicek baik yang ada di reservoirnya atau yang ada di dalam radiatornya. Dan perlu diketahui juga sebenarnya kalau dia tidak ada kebocoran itu nggak akan berkurang secara drastis ya, gitu. Nah, Mas Arif tinggal ditambahin di posisi reservoir tank. Oh gitu. Ada dua ya kalau ada dua. Nah, itu berarti yang bawah ya kalau saya yang plastik gitu. Yang plastik betul, tempatnya yang putih.
Nah itu pun levelnya juga nggak boleh terlalu penuh. Oh ya, karena ada ukurannya ya. Ya ada ukurannya, ada levelnya dari low sama high gitu. Oke. Terus kalau yang di rumah itu biasanya selain radiator ya, air aki Pak. Jadi aki itu ada 2 macam ya. Aki yang mungkin orang bilang aki basah. Aki basah. Betul. Terus ada satu lagi aki kering. Aki kering. Walaupun sebenarnya ada istilah lagi aki free maintenance. Artinya itu bebas perawatan. Wow. Bebas perawatan. Jadi nggak perlu ditambah airnya. Terus kemudian kapan harus diganti? Gantinya ya ketika kalau sudah kemampuannya berkurang. Nah, saya di sini akan menjelaskan aki basah. Nah, kalau aki basah itu kalau Mas Arif sering jalan malam, alangkah baiknya dibantu untuk kontrol air akinya. Misalkan per 2 minggu sekali. Per 2 minggu. Iya, ya sebulan 2 kali lah. Gitu. Kalau sering jalan malam ya. Kalau misalkan ya jarang jalan malam atau jarang keluar kota, jarang menggunakan lampu-lampu besar, ya mungkin itu agak lebih awet. Oke teman-teman, saya ngingetin kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan atau pengen jelasin tentang apa sih, silakan isi di kolom komentar kami. Nah, nanti kan kita berikan jawabannya deh sesegera mungkin. Oke, Pak Guru, terima kasih banyak. Saya jadi ganggu waktunya nih. Mas Arif, mungkin kalau nanti kita ada waktu lagi kita bisa bincang-bincang lagi lah. Siap. Kita sharing-sharing lagi. Siap. Kita pasti tarik lagi Pak Guru untuk ngobrol lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan sukses selalu. Sukses selalu.